Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Kami masih bersama dengan dua kepala daerah yang daerahnya bertetanggaan, berisian dengan Jakarta. Ada Gubernur Banten, Wahidin Halim, dan juga Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Saya ingin bertanya ke Pak Rahmat terlebih dahulu untuk saat ini. Pak Rahmat, sudah diperhitungkan dampak ekonomi jika tadi kebijakan yang Anda sampaikan membatasi pekerja dari Bekasi ke Jakarta? Ya, kalau kita hitung dampak ekonominya tentunya sangat luar biasa. Karena itu menyangkut gaji, menyangkut aktivitas ekonomi, termasuk yang disampaikan oleh Gubernur Banten tadi, inflasi antar daerah. Pasti. Tapi menyangkut nyawa, ya, dan menyangkut hak warga untuk dilindungi oleh negara, maka pemimpin harus mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Ya. Tapi ini kan saya kemarin bilang 1-2 hari ini, ya. Iya. Nah, saya juga ingin berkomunikasi dengan Pak Gubernur DKI, ya, karena memang kita ini adalah daerah sebelahan. Tentu yang berkenaan dengan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi, kami juga secara reguler melaporkan kepada Pak Gubernur Jawa Barat Iya. untuk melaporkan. Nah, langkah-langkah yang sudah kami siapkan tadi, termasuk ruang isolasi, pendanaan, semua sosialisasi, ya. Nah, ini sudah kami persiapkan. Tapi kalau memburuk, ada langkah strategis yang tepat. Kepala daerah harus ambil kebijakan walaupun itu tidak populis. Nah Pak Rahmat, jadi batasannya bagaimana? Kan Anda menyampaikan jika ada peningkatan yang signifikan di Jakarta jumlah positif coronanya. Ini peningkatan seperti apa? Apakah dengan jumlah tertentu ketika melewati batas itu maka Anda akan menetapkan oke, Bekasi pekerjanya ditutup untuk ke Jakarta? Nah, seperti saya sampaikan, kemarin kita jam 2 itu telekonferensi dengan Pak Gubernur. Itu masih 32 terduga. Sekarang sudah 46 terduga. Artinya kan ada peningkatan di kami. Nah, di DKI pun juga kelihatan. Kalau masih terduga, kita nggak akan mencemaskan kondisi di DKI. Tapi kalau sudah, ya, dampak itu sudah ada, apalagi sampai korban, terus intensitasnya tinggi, maka saya berpikir untuk mengambil langkah-langkah strategis. Oke, lebih menyelamatkan masyarakatnya. Saya ingin ke Pak Wahidin. Pak Wahidin, pertimbangannya ada dua, antara keselamatan kesehatan masyarakat dan juga ekonomi. Nah, bagaimana untuk di Banten? Apakah juga ini menjadi pertimbangan keselamatan kesehatan? Saya kira semua kepala daerah moral obligasinya kan harus menyelamatkan warga. Saya kira itu sepakat. Cuma yang berkaitan lockdown itu kan Pak Jokowi sudah perintahkan. Iya. Bahwa yang namanya lockdown harusnya memang menjadi keputusan pemerintah. Terus yang kedua, bahwa dari hasil tracing kita, 18 orang yang di dalam pengawasan dan 5 orang yang positif terkena virus corona, justru mereka adalah orang-orang yang pulang dari luar. Ya, ada yang dari Malaysia, ada juga yang ikut kapal pesiar, dan ini yang sebetulnya yang perlu diwaspadai, bahwasanya memang sampai hari ini kita tidak mendapatkan satu indikasi atau indikator bahwa orang yang bekerja dari Jakarta lalu terkena corona. Makanya ke depan memang koordinasi dan langkah-langkah konsultasi dengan pemerintah pusat maupun dengan Jakarta harus kita lakukan secara intensif untuk mencermati sejauh mana pola hubungan dan komunikasi termasuk mobilisasi masyarakat Banten khususnya Tangerang ke Jakarta itu memang bisa dikatakan ada indikasi terhadap penambahan ataupun jumlah orang-orang yang kita waspadai. Baik, jadi bisa dikatakan jika pemantauan yang Anda lakukan dan juga tim lakukan untuk mobilisasi warga Banten ke Jakarta ataupun juga sebaliknya sejauh ini masih aman, tidak perlu ada perhatian ekstra, bisa dikatakan seperti itu Pak Wahidin? Kalau berdasarkan indikasi yang kita dapat atau dengan indikator berbagai variabelnya, bahwa memang mereka yang terkena selama ini hasil pencermatan dan tracing kita di lapangan, mereka yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dari luar, itu Malaysia dan sebagainya. Yang kedua, harus kita pahami betul soal geoekonomi masyarakat Banten. Untuk Tangerang memang aktivitasnya mobilisasi mereka
hampir 60-70% mereka tiap hari di Jakarta pergi. Tapi untuk wilayah barat dengan industrinya Cilegon, justru mereka tidak bekerja ke Jakarta. Ada kegiatan ekspor impornya melalui Tanjung Priuk. Baik. Nah, kalau kita lockdown ekonomi misalnya, kita batasi ruang gerak ekspor impor, ini pastinya akan berpengaruh dan tidak bisa kita lokalisir. Baik. Bagaimana kota Tangerang atau kota Bekasi. Ya, itu yang juga menjadi ada perbedaan skala prioritas ketika yang berbatasan langsung dengan Jakarta tentunya. Terakhir saya ingin ke Pak Rahmat Effendi. Satu perawat yang bekerja di Jakarta, warga Bekasi, terkena corona, meninggal dunia. Jadi bagaimana untuk pemantauan lalu lintas masyarakat Bekasi ke Jakarta yang Anda lakukan selama ini tentu sebelum atau kita berharap mudah-mudahan tidak ditutup kunci akses dari Bekasi ke Jakarta. Bagaimana pemantauannya, Pak Rahmat? Ya, saya luruskan ya. Jadi yang tadi memang kita beda kontur dan beda empiris dengan Banten ya. Tentunya kalau Tangerang Selatan, Tangerang Kota pasti punya irisan dengan DKI ya. Nah sekarang Kota Bekasi itu tidak dalam akses lockdown, semua terkunci, hanya mobilisasi warga Kota Bekasi yang bekerja di. Nah, sama dengan apa yang dilakukan oleh ya organisasi-organisasi atau institusi pemerintah pusat ya. Ada yang sudah meliburkan, ada macam-macam ya. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi adalah hanya pada pekerja-pekerja Kota Bekasi yang ke Jakarta. Nah, alhamdulillah sampai saat ini baru terduga di Kota Bekasi itu. Ya, kalau tadi disampaikan yang positif, ya warga Kota Bekasi meninggal, sampai saat ini saya belum dapat kabar. Bahwa menyatakan, bahkan kita ini udah menyisir orang-orang yang keluar, yang meminta membuat paspor untuk keluar maupun juga visa, ya kita sudah menyisir imigrasi supaya teridentifikasi betul ya warga-warga kita yang keluar maupun juga kalau sebisa mungkin yang masuk dari luar. Apalagi kota ini kan sebagai kota transit gitu. Oleh karena itu kita preventif betul lah ya, preventif betul dan mewaspadai betul karena ini adalah darurat ya yang sudah ditetapkan sebagai darurat nasional. Nah, di kami terduga ya, mudah-mudahan harapan terus ya bis terduga itu yang 46 saya sampaikan tadi itu bisa kita selesaikan. Ya. Baik, terus diharapkan masih bisa beraktivitas seperti sedia kala juga, sehat selalu, tentunya ekonomi tidak terdampak. Pak Wahidin, jadi ketika mobilisasi di Banten masih terus terjadi dengan Jakarta, apa imbauan bagi para pekerja dari Banten yang bekerja di Jakarta sejauh ini, Pak Wahidin, untuk mereka? Sementara sebagaimana saran anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, terus juga menghindari, kayak kemarin misalnya kan banyak orang-orang berkerumun menunggu bus. Kebijakan ini ternyata memang membuat terjadinya kerumunan. Dan saya minta kepada warga untuk menghindari kerumunan itu dan untuk bisa bekerja sama untuk saling melindungi diri. Baik. Dan berikutnya kita akan segera ketemu dengan Gubernur Jakarta untuk kita rumuskan, kita formatkan bagaimana cara kita melakukan upaya-upaya koordinasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk Banten ke Jakarta, Jakarta ke Banten. Baik. Ini saya kira perlu, ini menjadi penting. Baik. Terima kasih Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten, dan juga Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.